Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Ramadan Arya Putra Dewantara, NPM 220120100175 dari kelas Statistika Bisnis kelas E. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian yang sudah saya lakukan untuk tugas UAS. Jadi di sini judul yang saya pilih yaitu korelasi antara uang saku atau pendapatan dengan pengeluaran untuk hobi motor. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yaitu menentukan judul. Menentukan judul seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, judul yang saya ambil yaitu korelasi antara uang saku atau pendapatan dengan pengeluaran untuk hobi motor. Kedua, kita lanjut ke analisis yang akan digunakan dan juga hipotesisnya. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan metode analisis korelasi sederhana. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu H0 adalah untuk pendapatan atau uang saku dan variabel X yang tidak berpengaruh terhadap pengeluaran untuk hobi motor. Sedangkan H1 adalah pendapatan atau uang saku dan variabel X yang berpengaruh terhadap pengeluaran untuk hobi motor dengan variabel Y. Lanjut untuk teknik pengambilan data yang akan digunakan. Pengambilan data yang akan digunakan dalam pembuatan penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data primer berupa kuesioner yang disebarkan melalui Google Form. Berikut dua pertanyaan yang saya cantumkan di dalam Google Form tersebut. Yang pertama yaitu berapa pendapatan atau uang saku dalam 1 bulan. Yang kedua, seberapa sering Anda melakukan pengeluaran untuk hobi motor. Berikut merupakan data mentah dari penelitian atau dari survei kuesioner yang telah saya lakukan. Dengan total data mencapai 44 responden. Dan ini merupakan grafik batang untuk pertanyaan yang pertama, dan ini merupakan grafik batang untuk pertanyaan yang kedua. Lalu lanjut, di sini merupakan hasil pengolahan data yang telah saya dapat dengan koefisien korelasi Pearson R didapat 0,1273 dan nilai P atau P value sebesar 0,4104 dan ukuran sampel atau N sebanyak 44. Ya, di sini R-nya merupakan 0,1273 dan ini merupakan grafik yang saya dapat dari data yang sudah saya kumpulkan. Dan berikutnya merupakan uji korelasi menggunakan distribusi T. Untuk hipotesis yang H0, karena nilai P lebih besar dari alfa, jadi H0 tidak bisa ditolak. Korelasi populasi dianggap sama dengan korelasi yang diharapkan atau 0. Dengan kata lain, perbedaan antara korelasi sampel dan korelasi yang diharapkan tidak cukup besar untuk menjadi signifikan secara statistik. Hasil yang tidak signifikan ini tidak dapat membuktikan bahwa H0 benar, hanya saja asumsi 0 tidak dapat ditolak. Untuk nilai P atau P value, nilai P di sini yang saya dapat sama dengan 0,4104, dan ini berarti bahwa kemungkinan kesalahan tipe 1 menolak H yang benar dan terhitung terlalu tinggi. Jadi semakin besar P value, maka semakin besar juga untuk mendukung H0. Lalu di sini untuk hasil interpretasi data saya. Nah, dari data di atas yang sudah saya dapatkan dari penelitian saya, bisa disimpulkan yaitu untuk R hitung tadi saya mendapat 0,1273 lebih kecil dari R tabel, yaitu dengan 44 data didapatkan 0,297 dan P value sebesar
0,4104 lebih besar dari 0,05. Dengan hasil koefisien korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif kecil yang tidak signifikan antara pendapatan atau uang saku dengan variabel X dan pengeluaran hobi motor dengan variabel Y. Lalu untuk uji asumsi atau validity menunjukkan bahwa yang pertama, tes power yang saya dapat di sini rendah dengan angka 0,5165, sehingga pengujian tidak dapat untuk menolak H0 yang salah, dan disarankan untuk meningkatkan daya uji dengan menggunakan sampel yang lebih besar atau meningkatkan ukuran efek yang digunakan dan meningkatkan tingkat signifikansi. Lalu ada outliers berdasarkan metode Turkey-Vance, K sama dengan 1,5, di mana X mengandung 3 outliers potensial, yaitu 6,82% pengamatan untuk 5 juta, 4.500.000 dan juga 4 juta. Lalu pengeluaran hobi motor dengan variabel Y tidak mengandung outliers, dan pasangan outliers tidak berisi outliers, dan juga uji korelasi sensitif terhadap keberadaan outlier. Terlalu banyak outlier menyebabkan distribusi miring. Yang terakhir yaitu diasumsikan bahwa distribusi residu tidak mengikuti distribusi normal. Tes ini dianggap sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari data yang saya dapat. Untuk lebih detailnya, ini merupakan perhitungan di mana didapatkan R sebesar 0,1273. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari penelitian saya, setelah dilakukan penelitian dari beberapa responden melalui pengisian kuesioner, didapatkan data banyaknya pendapatan atau uang saku dan data banyaknya seberapa sering melakukan pengeluaran pada hobi motor. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif kecil yang tidak signifikan antara variabel X, yaitu jumlah pendapatan atau uang saku, dengan variabel Y, yaitu seringnya melakukan pengeluaran untuk hobi motor. Maka dengan ini H0 diterima karena tidak terdapat korelasi antara jumlah pendapatan uang saku dengan frekuensi seberapa sering melakukan pengeluaran untuk hobi motor oleh responden. Sekian penjelasan saya terkait penelitian yang telah saya lakukan untuk tugas akhir UAS. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.